Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Ketemu lagi dengan Bu Leni di Mapel Matematika. Kita masih belajar di bab 1 ya anak-anak, masih di bab bilangan. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kalian juga sudah latihan mengalui Google Form. Bisa langsung dilihat skornya. Alhamdulillah skornya di atas 7 semua ya anak-anak ya. Rata-rata di atas 7 ya, sudah bagus. Untuk hari ini masih di bab bilangan, kita akan belajar materi pecahan ya. Apa saja yang akan kita pelajari di materi pecahan ini? Yang pertama, membandingkan bilangan pecahan. Yang kedua, operasi bilangan pecahan, di mana yang namanya operasi pada matematika itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sebelum kalian membandingkan bilangan pecahan dan mengoperasi bilangan pecahan, kalian harus ingat ya, yang namanya pecahan bentuk umumnya adalah seperti ini, ya kan? Ini adalah bentuk umumnya. Misalkan ada A per B. Yang atas itu disebut sebagai pembilang. Yang bawah disebut sebagai penyebut. Misalkan ada 1/2, berarti pembilangnya adalah 1, penyebutnya 2. Penyebut itu yang di bawah ya. Pecahan itu dibagi ada 2. Pecahan biasa, ini bentuknya 2/3 contohnya. Dan ada pecahan campuran. Nah, ini bentuknya misalkan 2/4/3. Jadi kalian harus paham dulu sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Harus paham dulu mana pembilang, mana penyebut, mana yang pecahan biasa, mana yang pecahan campuran. Nah, setelah kalian paham di bagian ini, kalian harus paham dulu bagaimana cara merubah pecahan biasa ke pecahan campuran dan sebaliknya. Di SD atau MI kalian pasti sudah belajar ya pecahan itu. Tapi Ibu di sini akan mengingatkan lagi karena ini materi dasar untuk kalian ya. Materi dasar yang harus benar-benar dipahami. Sekarang merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, pecahan biasa ini adalah bentuknya. Misalkan 7/3, 1/2, 2/3 itu namanya pecahan biasa. Bagaimana sih Bu merubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Kalian masih ingat kan pembagian dengan cara pistol seperti ini? Ya. Nah, 7/3 dirubah ke pecahan campuran. 7 pembilang, 3 penyebut. Atau bisa disebut dengan 7/3. Jadi 7-nya yang di dalam, 3-nya di luar. Nah, setelah itu kalian bagi 7/3. 3 kali berapa yang mendekati 7? Kalau 3 kali 1, 3. Berarti bisa lagi. 3 kali 2 berapa? 6. 6 mendekati 7. Berarti di sini diisi 2. Sekarang 3 kali 2 yaitu 6. Baru dikurang 7 dikurang 6, 1. Kalian bisa lihat di sini sisanya adalah 1. Kalian taruh di sini angka 1 per ininya berapa? 3. Jadi 7/3 bentuk pecahan campurannya yaitu 2, 1/3. 2, 1/3. Nah, bagaimana kalau bentuknya 11/2? Contoh lagi ya. 11/2 pecahan biasa dirubah ke pecahan campuran. Sama caranya. Cara pistol, 11 dibagi 3. 2 ya. 11, 2. 2 kali berapa yang mendekati 11? 2 kali 2, 4. Masih bisa.
2 kali 3 6 masih bisa, 2 kali 4 8 masih bisa, 2 kali 5 10. 10 mendekati 11. Jadi kita pakai di sini 5. Sekarang kita kalikan. 5 kali 2 yaitu 10. Tinggal dikurang. 11 dikurang 10 yaitu 1. Ini sisa 1. Sisanya taruh di atas. Di per. Berapa ini? 2. Jadi bentuk pecahan campuran dari 11 per 2 yaitu 5 1 per 2. Ya. 5 1 per 2. Mudah-mudahan sampai sini paham ya anak-anak ya. Nah, ini adalah merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Selanjutnya, merubah pecahan campuran ke pecahan biasa nih. Sebaliknya jadi ini ya. Kalian tinggal dikali aja nih yang bawah. 4 kali 2. 4 kali 2 ini dikali dulu ya. 4 kali 2 8. 8 tinggal ditambah 1. Jadi berapa? 9 per penyebutnya berapa di sini? 2. Jadi 9 per 2. Ya. Contoh selanjutnya. 3 2 per 5 diubah ke pecahan biasa. Kalikan 3 kali 5 tambah 2. 3 kali 5 15. 15 tambah 2 17. 17 per penyebutnya berapa di sini? 5. Jadi 17 per 5. Begitu ya anak-anak untuk merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk materi merubah pecahan campuran ke pecahan biasa ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah membandingkan bilangan pecahan. Yang namanya membandingkan pasti menggunakan lambang yang sebelumnya. Sebelumnya kalian pernah membandingkan bilangan bulat ya. Sekarang kalian membandingkan bilangan pecahan. Di sini pasti ada lambangnya atau tandanya yang digunakan. Kurang dari, lebih dari, ada sama dengan. Ingat, ini lambang dari kurang dari, ini lebih dari. Ini harus kalian pahami nih. Ya, harus kalian pahami lambangnya. Kalau membandingkan itu harus paham lambang dari membandingkan ini. Lambangnya kurang dari, lebih dari, sama dengan. Itu yang harus kalian pahami. Nah, selanjutnya contohnya adalah membandingkan pecahan ya. Ini kita belajar membandingkan pecahan biasa dulu ya. Kalian lihat penyebutnya. Penyebut itu yang di bawah ya anak-anak. Nomor 1 ya. Di sini penyebutnya 3. 3. Sama-sama 3. Jadi kita bisa langsung. Kalau penyebutnya sama kita bisa langsung. Langsung saja. Lihat atasnya. 1 sama 4. 1 lebih apa dari 4? Lebih kecil atau lebih besar? 1 lebih kecil dari 4. Jadi itu tandanya 1/3 lebih kecil dari 4/3. Selanjutnya nomor 2. Kalian lihat lagi penyebutnya. Penyebut yang di bawah ya, ingat ya, 3 dan 2. Wah, penyebutnya belum sama. Jadi kita harus samakan dulu dengan cara begini. Langsung saja. Rubah dulu gini. 4 kali 2 taruh di sini 8. 3 kali 1 3. Bawahnya tinggal dikali. 3 kali 2 sininya 6. Sekarang dibandingkan yang atas. Yang bawah udah sama kan, sama-sama 6. Sudah sama-sama 6. Kalian tinggal lihat atasnya 8 dan 3. 8 lebih apa dari 3? Lebih besar ya. Jadi bisa dilihat langsung diisi, berarti isinya adalah lebih besar. Jadi di sini lebih besar. Jadi 4/3 lebih besar dari 1/2. Misalkan ada contoh lagi yang ketiga.
ada angka misalkan 2/4 dengan 3/5. Lihat angka penyebutnya 4 dan 5. Ya, 4 dan 5 itu kan belum sama penyebutnya. Jadi harus disamakan terlebih dahulu. Langsung saja seperti tadi ya anak-anak ya. Langsung saja. 2 kali 5. Berapa? 2 kali 5? 10. Sebentar anak-anak. Ini kenapa jadi besar ya? Nah, dikali ya anak-anak ya. 2 kali 5. Berapa 2 kali 5? 10. 4 kali 3. 12. Bawahnya tinggal dikali. 4 kali 5. 2. Sini juga 20. Penyebut sudah sama-sama 20. Tinggal lihat angka atasnya. 10 dan 2. 10 lebih apa dari 2? Lebih kecil. Berarti di sini tandanya lebih kecil. Maka bisa kita simpulkan di sini berarti tandanya akan lebih kecil. Jadi 2/4 lebih kecil dari 3/5. Nah, itu adalah contohnya. Ya. Contoh membandingkan pecahan, membandingkan bilangan pecahan. Nah, untuk materi hari ini kita sampai sini dulu ya anak-anak. Sedikit tapi paham gitu ya. Tolong materi ini dicatat di buku matematika, dipahami ulang ya. Untuk latihannya akan Ibu berikan di pertemuan selanjutnya. Jadi hari ini materi dulu ya anak-anak ya. Jangan lupa dipahami ya, diulang lagi, contohnya dikerjakan lagi, mencari contoh di buku lain juga boleh ya anak-anak. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.